Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi la haula wala quwata illa billah, amma ba'du wa ma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Kenapa saya senang? Kelihatan dari wajah-wajah bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di sini, tampak wajah-wajahnya ceria semua. Kelihatan cahayanya, kelihatan nampak wajahnya, wajah tanpa masalah. Kayaknya yang hadir nggak banyak punya utang kayaknya ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan yang hadir ke sini pulang dari acara rihlah ini, Rindu Hati Baitullah, lunas utangnya. Kencang banget. Tadi di awal disinggung sama Pak Dirut ya, Bapak Direktur, Bapak Wandi, Masya Allah. Sekarang saya mau tambahin lagi pertanyaannya. Siapa yang mau umroh? Cius. Nggak yakin? Sekarang pertanyaannya beda. Siapa yang mau umroh gratis? Mau bayar mau gratis, Bu? Mau bayar mau gratis? Yang mau gratis ikutin doanya ya. Yang mau gratis ikutin doa. Yang busuk, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksakan. Apa doanya? Allahumma. Ya harus dipaksa, Bu. Karena kalau nggak dipaksa-paksa nggak berangkat-berangkat. Jadi harus dipaksa ya. Karena saya yakin sekali, insya Allah sepulang dari tempat ini ongkos buat berangkat umrohnya udah disiapin di rumah. Yakin nggak? Harus yakin. Ya. Nanti komplain lagi, mana itu Ustadz bohong aja, PHP doang, katanya ongkosnya udah disiapin. Siapin, insya Allah yakin nanti ongkosnya disiapin. Baik, selamat datang para peserta P2, para pemakmur Haramain. Ya, kita langsung saja. Tapi sebelum acara dimulai, saya minta keikhlasan dan keriduannya untuk sama-sama bersolawat pada Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah solawat yang kita baca siang ini, apa yang menjadi penyakit dalam diri kita Allah angkat. Apa yang menjadi kesulitan ekonomi, Allah bantu ekonomi kita, tambahin rezekinya. Yang hari ini lagi berantem sama suaminya biar dibukain gitu hatinya. Ya, yang hari ini bingung, ya, bingung apa? Bingung buat belanja besok juga bingung, boro-boro umroh. Mudah-mudahan kebingungannya diangkat sama Allah, diganti sama kabar gembira. Maka sing redo, sing ikhlas, sing khusyuk, kita baca selawat, hidupin hatinya ya Bu ya. Hidupkan hatinya, insya Allah yang selawatnya ikhlas, yang ridho, Allah akan kasih kemudahan kita menuju tanah sucinya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya syiar karami. Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hidupkan hatinya, ya Nabi. Ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Masya Allah. Udah tenang sekarang ya. Tenang, gak usah dipikirin tentang mabuk. Tadi di awal katanya tausiah, enggak, saya nggak tausiah, saya mau cerita aja.
Ya, mau cerita aja, tidak ada maksud menggurui, ya, sama-sama saling berbagi. Sama Bu, dulu saya juga seperti Ibu duduk di situ, pengen banget umroh, tapi saya ngukur diri, duit nggak punya, tabungan nggak punya, tapi saya niat kuat pengen umroh. Akhirnya alhamdulillah saya bisa berangkat umroh, tapi catatannya gila dulu. Mau nggak? Mau berangkat umroh gratis tapi gila dulu. Mau nggak? Ini saya berbagi pengalaman nih, saya punya cerita, ya. Bu, saya mau berangkat umroh, duit nggak punya, tabungan nggak punya. Akhirnya saya stres nih, jadi saya gila dulu. Gilanya kenapa? Kalau saya ngeliat gambar Ka'bah sensitif, pengen bawaannya, pengen nangis. Nangis. Satu waktu saya pengen sholat asar, mau sholat asar, jam 2:30 udah ke musola. Kira-kira asar udah mulai belum? Belum. Saya lihat waktu masih ada. Begitu saya masuk ke musola, ya Allah Ibu, di depan imam, di depan pengimaran itu ada keramik gambar Ka'bah. Pernah ada lihat gitu? Bu, saya lihat kiri kanan nggak ada orang. Saya lihat kiri kanan nggak ada orang. Akhirnya saya pegang-pegang itu gambar Ka'bah, Bu, kayak orang gila. Labbaik Allahumma labbaik. Saking pengen umroh nggak punya duit. Kemudian sholat, Bu, nggak gelar sejadah. Begitu mau takbir Allahu Akbar, ya Allah, di gambar sejadah ada Ka'bah. Ada yang punya? Ada? Ada gak? Cius. Buru-buru Bu, saya sujud, saya cium itu sejadah. Kemudian saya talbiyah lagi, labbaik Allahumma labbaik. Akhirnya di situ saya berdoa, doanya ngancam sama Allah. Apa doanya? Ya Allah, Engkau harus bertanggung jawab. Udah 2 kali saya lihat Ka'bah, jangan lihat gambarnya doang ya Allah. Saya pengen langsung lihat Ka'bahnya. Alhamdulillah Bu, di tahun yang sama Allah mengijabah doa saya. Maka Ibu jangan berkecil hati. Di tempat ini mah harus banyak amin. Harus banyak amin, ya. Kalau ada orang, ayo nanti semuanya Ka'bah, amin. Kayak tadi, siapa yang mau umroh? Saya. Mau daftar? Saya. Mau DP? Saya. Wah aja, ditagih, tar dulu. Ya, tar dulu maksudnya, ngambil dulu maksudnya. Nah, gue tungguin. Kita lanjut ya. Masya Allah. Ibu, Bapak hadirin sekalian, setiap kita punya mimpi, betul? Setiap kita punya mimpi. Apa mimpi Ibu? Umroh ya? Masya Allah, kencang banget. Mau umroh. Setiap kita punya mimpi. Bahkan ada di antara kita pengen punya rumah yang tipe 21. Kalau di perumahan ada Bu, rumah tipe 21. Gede apa kecil? Gede apa kecil? Hah? Ukuran tanahnya cuma 60. Gede apa kecil? Hah? Tapi dia punya mimpi, ya Allah saya pengen punya rumah tipe 21. Nih Bu, tipe 21. 1 kolam renang, 2 ruang tamu. Nih tipe 21. Namanya juga mimpi Bu, punya cita-cita pengen punya rumah seperti ini ya. Kelihatan gak Bu gambarnya? 2 ruang tamu, 1 kolam renang. Ya Allah kalau ada mertua main ke rumah kita, ya Allah Neng ini apaan? Bolah mak. Nyebur aja. Boleh mandi Neng, mandi dah mak. Nyebur aja dah. Masya Allah. Kalau ruang tamunya ada 2, kira-kira itu rumah gede gak? Gede ya, Masya Allah. Pengen kayak gitu. Namanya juga mimpi, gratis ini gak apa-apa. Kemudian apalagi kita punya mimpi, pengen anak-anak kita ini, anak-anak yang soleh, Masya Allah ya, pengen sampai kuliah ya, perguruan tinggi. Kalau bisa gak cuma sampai S3, sampai S7. S cendol. Terus apalagi Ibu, kita punya mimpi pengen kesini, betul? Pengen kesini, pengen kesini, pengen bayar, pengen gratis. Kalau pengen gratis Ibu, ayo sama-sama lihat Ka'bahnya, sama-sama lihat Ka'bahnya gratis. Bu, lihat Ka'bahnya, kita sama-sama bertalbiyah ya. Hidupin Bu hati kita, sambil lisan kita bertalbiyah, hati kita mengetuk pintu langit. Ya Allah, sing dikabul ya Allah, minta dikabulin ya Allah, biar sampai ke sana ya Allah. Ya, sambil kita bertalbiyah, sama-sama hidupkan hati kita seiring kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika
innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak wal mulka la syarika lak. Masya Allah, Ibu pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen anak nyekolahin anak, pengen ke Baitullah. Biasanya apa yang kita cari, Bu? Untuk sampai ke sana apa yang kita cari? Yang kita cari apa? Semua itu membutuhkan apa? Semua itu membutuhkan duit ya. Setuju ya, semua itu membutuhkan. Tapi setelah ikut acara ini, mau berangkat umroh jangan nyari ini, Bu, nggak berangkat. Percaya sama saya, Bu. Kalau ibu nyari uang buat berangkat umroh nggak berangkat. Lalu apa yang kita cari? Yang kita cari adalah ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih dan sayang Allah. Ibu, Bapak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memampukan hambanya yang terpanggil, bukan memanggil hambanya yang mampu. Ibu lihat di sekeliling, ada tetangga kita yang punya mobil bannya 4. Oh, berarti ibu nggak ngantuk. Iya ya. Motornya ada 2. Sepedanya warna-warni, Masya Allah. Kalau ditanya udah umroh belum? Belum. Tapi ada tetangga kita yang nggak punya apa-apa, Masya Allah, tapi bisa bolak-balik ke tanah suci. Ada yang kayak gitu? Masya Allah. Ya. Jadi yang kita cari adalah kasih sayang Allah. Setelah keluar dari kelas ini, dari majelis ini, dari tempat ini, yang ibu cari bukan uang untuk berangkat umroh, tapi apa? Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Mana buktinya, Ibu? Nanti Ibu selepas dari acara ini, sepanjang perjalanan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Pulang dari sini, Bu, sampai rumah. Begitu sampai rumah, buktiin omongan saya, Bu, ongkos umroh sudah disiapkan oleh Allah. Tapi dilihatnya pakai kacamata iman, dilihatnya pakai kacamata bukan kacamata nafsu. Begitu ibu sampai rumah, assalamualaikum, mana itu Ustadz bohong aja, mana ongkos buat umroh, kayaknya udah disiapin. Kalau dilihatnya pakai kacamata nafsu, tapi kalau dilihatnya pakai kacamata iman, begitu ibu buka pintu, assalamualaikum, ya Allah benar, ongkosnya udah disiapin. Mana? Karena ibu begitu buka pintu melihat motor NMAX. Lihat apa, Bu? Diapain itu motor? Jangan dijual, terlalu ekstrim. Disekolahin, Bu. Bilang sama motor, sudah 3 tahun kau menemani perjalanan rumah tangga saya, nganterin ke pasar, nganterin ke pengajian, nganterin kemana lagi, nganterin ke tempat kerja. Tapi kenapa lu, Tor, ngomong sama motornya, kenapa lu, Tor, nggak bisa nganterin saya ke surga? Hari ini mohon maaf lu gue sekolahin ya, supaya bisa mengantarkan saya ke surga. Mau diapain? Mau gue kasih tuh ke Mimi Nening ya? Mimi Titin. Mau dibawa tuh, datang pucuk dari rumah ke Mimi Titin. Assalamualaikum, Mi. Mau diapain tuh motor? Disekolahin. Terserah Dami jadi berapa dah, yang penting berangkat. Ya kan? Masya Allah, udah disiapin. Ustadz, begitu saya buka pintu, yang dilihat bukan motor, tapi apa? Mobil. Ya Allah, sekeluarga berangkat. Ya Allah, Ustadz, saya buka pintu, yang dilihat bukan motor, bukan mobil. Siapa yang dilihat? Suami. Masa suami gue sekolah? Ya? Yang saya lihat suami. Wah, begitu dilihat suami, langsung itu alhamdulillah. Kenapa, Mah? Ngelihat papa alhamdulillah. Saya mah alhamdulillah aja, Pak. Yang lain lihat motor, yang lain lihat mobil. Kalau saya lihat papa, emang kenapa? Begitu saya lihat papa, insya Allah kita berangkat berdua. Salah. Berangkat kemana? Ke Baitullah. Ya Allah, Mah, papa kan belum bisa bacaannya. Nanti mama yang ajarin. Mama juga sama kan, kalau doa bahasa Arab nggak jelas. Masa di depan Ka'bah mentang-mentang bisa bahasa Arab, doanya beda. Yang penting bahasa Arab. Begitu di depan Ka'bah, Allahumma laka summa. Waduh, keaman tua. Begitu. Ya, jangan begitu, makanya ada manasik. Ya, ada manasik insya Allah ya. Jadi yang kita cari adalah kasih sayang Allah. Kalau udah dapat kasih sayang Allah, insya Allah, Bu, Allah akan mudahkan apa yang jadi hajat kita semua. Ya. Kemudian kita lanjut.
Alasan orang tidak mau ke tanah suci apa, Bu? Pak, alasan orang tidak mau ke tanah suci apa? Yang pertama, masih muda belum pantas. Jangan nunggu tua, Ibu. Kalau bisa mumpung masih muda, karena ibadah umrah atau haji itu ibadah fisik. Jadi harus kuat fisiknya supaya ibu juga bisa sempurna menjalankan semua ritualitas spiritual ibadahnya. Ya, jangan merasa masih muda antar aja nunggu tua, jangan. Mumpung masih Kemudian alasan orang apa lagi? Masih banyak utang. Bu, justru kalau mau utangnya selesai umroh. Kalau mau utangnya selesai Ustaz, utang saya kan nggak sedikit sampai 400 juta. Ya ke Mekah. Saya punya kawan namanya Haji Roni. Dia punya utang 400 juta. Begitu mau berangkat umroh dia bilang sama yang punya utang, Mas, doain saya, minta maaf kalau saya punya salah. Emang kemana? Saya mau berangkat umroh. Nah, lu umroh bisa, bayar utang nggak bisa. Apa dia bilang? Mas, utang saya kesampaian 400 juta. Saya mau berangkat umroh 26 juta. Kalau 26 juta 500 dibayarin, belum nutup utang saya. Jadi saya mau berangkat umroh. Saya mau berdoa di sana. Betul, Bu. Begitu sampai Mekah, Ibu praktekin. Jadi kalau umroh nanti, bon-bon utang bawa ya. Iya, taruh di atas sejadah, bilang sama Allah, ya Allah, Engkau yang Maha Tahu, ya Allah. Ya Allah, utang saya ke dealer Honda, utang saya ke showroom mobil, utang saya ya Allah ke tetangga sebelah panci belum lunas, ya Allah. Angkat tangan berdoa, jangan malu-malu sama Allah, minta di sana, ya. Pakai bahasa kita aja, ya Allah, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang Maha Melihat, utang saya banyak ya Allah. Semoga pulang dari sini utang saya selesai ya Allah. Masalah saya diangkat ya Allah. Jadi jangan malu, ya. Kemudian apalagi alasan orang ke tanah suci? Masih jarang atau sholat atau ngaji, Ibu. Insya Allah pulang dari tanah suci ngajinya lebih rajin, kemudian sholatnya lebih rajin. Kenapa? Karena sholat dan ngajinya menggunakan ilmu. Kita lanjut. Terus apalagi kalau ditanya, belum ada panggilan, Ibu. Setiap kita sudah dipanggil oleh doanya Nabi Ibrahim. Setiap kita sudah dipanggil. Alasan terakhir orang tidak ke tanah suci apa? Alasannya adalah boro-boro. Kalau ditawarin umroh, Ibu, umroh yuk, boro-boro. Lu salah orang, lihat muka gua nih. Muka susah gini lu ajakin umroh. Ya, jangan begitu, Bu. Jangan boro-boro. Justru yang boro-boro itu diubah menjadi buru-buru. Kita lanjutkan lagi. Penyebabnya, Bu, nih. Sekarang kita introspeksi, Bu. Kenapa sih kita gagal berangkat? Ada orang yang punya uang, Bu, besoknya mau berangkat nggak jadi berangkat. Ada yang jadi kayak gitu. Dia uangnya banyak. Begitu mau berangkat umroh 2 hari lagi, dia main di depan rumah, nyapu, Bu. Nggak taunya kakinya terpleset kayak tadi tuh saya terpleset. Kakinya masuk got. Kemudian masuk got, dia ke rumah sakit diperiksa. Apa kata dokter? Kata dokter, Pak, jangan bergerak selama 2 bulan ya. Karena kalau bergerak ini kaki bisa diamputasi, bisa dibuntungi. Akhirnya apa? Jadi berangkat nggak? Bu, kalau Allah nolak nggak bisa ke tanah suci. Dia bisa dibeli dengan uang. Maka betul-betul hati kita itu bisa jadi, Bu, penyebab gagal kita adalah kita sering ikut-ikutan travel lain, ya, yang meninabobokan dan menjanjikan apa? Menjanjikan dunia. Akibatnya seperti ini, Bu. Makanya buat bapak-bapak, jangan buru-buru bubar dari sholat berjamaah. Tungguin imam ngangkat tangan, karena di situ ada doa ketika melihat pintu Ka'bah.
Ibu setiap hari tanpa sadar, bapak-bapak setiap hari tanpa sadar kita baca tuh doa untuk ketika melihat Ka'bah. Apa doanya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'ud. Nah itu tiap hari kita baca tuh. Itu doa ketika melihat pintu Ka'bah. Ini bapak-bapak kebiasaan sih. Imam baca Allahumma antas salam, kita Allahumma lantas jalan. Langsung melarikan diri. Mau kemana Pak, buru-buru? Santai aja, ya, santai aja. Bu, bisa jadi kemarin kita pengen dunia terus yang kita kejar. Yang kemudian yang kedua Bu, bisa jadi kita gagal berangkat umroh, dalam diri kita terdapat 10 dosa besar. Hati-hati. Kita saling introspeksi, ya. Jangan sampai ini Bu punya uang, akhirnya kita nggak diridhoi sama Allah, nggak berangkat. Akhirnya apa? Allah haramkan jasad kita ada di tanah suci. Nauzubillah. Kenapa? Tanpa sadar bisa jadi kita ada 10 dosa besar. Apa yang pertama? Syirik, menyekutukan Allah. Ini kebiasaan ibu-ibu nih. Kebiasaan ibu-ibu ini, wah ibu-ibu di sini mah kayak kelihatan soleh-soleh semua. Soleh semua ibu-ibu di sini mah. Saya lagi ceritain ibu-ibu di Bekasi. Ibu-ibu dikasih, ibu-ibu muda yang baru punya anak kecil, masya Allah, tanpa sadar sudah menjadi pelaku syirik. Kenapa jadi pelaku syirik? Lihat Bu, di bawah bayi bantalnya. Bantal bayi di bawahnya ada apa? Ada gunting kuku, ada silet, ada cutter, ada gergaji. Kalau ditanya, ibu ini buat apa? Biar nggak sawan Ustaz anak saya. Masya Allah, itu sudah nggak sawan Bu. Ini anak udah gedenya jadi tukang bas. Ya, jangan Ibu. Kemudian apa? Tanpa sadar kita nempelin tuh aksara tulisan ayat kursi di depan rumah. Ketika ditanya, ibu ngapain nempel ayat kursi di depan pintu? Biar setan nggak masuk. Ibu ayat kursinya bukan ditempel tapi dibaca. Bukan ditempel tapi dibaca. Ya, bisa jadi pelaku syirik nih. Diingatkan oleh Rasulullah SAW di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu. Contoh misalkan bawa bapak pakai batu, pakai cincin batu. Ketika ditanya, nih cincin gua nih, kenapa? Kalau ditagih utang nggak kelihatan. Nggak kelihatan kalau ditagih utang. Nih cincin saya nih, ada jinnya, jin Baghdad. Lu kalau gua kepret mental 2 kilo. Kenapa? Dia meyakini bahwa dia punya kekuatan super. Masya Allah, nggak boleh kayak gitu ya. Termasuk ibu-ibu nggak boleh. Kemudian apa? Meninggalkan sholat. Ibu jangan ninggalin sholat. Kalau punya utang sholat diganti ya. Jangan kemudian ninggalin sholat. Durhaka kepada orang tua. Ibu pernah menjadi pelaku durhaka nggak sama orang tua? Hati-hati nih. Zaman sekarang banyak orang-orang yang tanpa sadar durhaka kepada orang tua. Apa contoh durhakanya? Telepon dari Jakarta, dari Bekasi. Mak, sudah saya transfer ya pulsa 10.000. Mak, pinjemin duit ngapa 10 juta? Transfer pulsanya berapa? Minjem duitnya berapa? Itu kira-kira emak kita yang di kampung sakit hati gak? Nyesek. Dia bilang apa kata orang tuanya? Ya Allah, lu gak berubah-berubah dari dulu, cuma bisanya minta aja, gak bisa ngasih sama orang tua. Nih kadang-kadang ibu-ibu nih waktu lebaran, kemarin lebaran gak Bu? Lebaran nih Bu, mentang-mentang kita silaturahim ke rumah orang tua. Silaturahim ke rumah orang tua, ini cucu ketemu nenek. Biasanya itu nenek dikasih duit gak? Dikasih duit, ya dikasih duit sama siapa? Sama neneknya. Si cucunya karena masih muda, masih polos, masih bayi, belum ngerti duit, dia nolak. Nggak mau nek, nggak mau, paling dikasih duit, nggak mau nek. Tapi kita sebagai orang tuanya jahat, nginjek kaki anak kita, ambil. Ambil, balik modal. Jahat kita sama orang tua, ya.
Kita main ke rumah orang tua cuma ngasih, kita bangga, merasa bangga ngasih orang tua 500.000, tapi pulang dari rumah orang tua beras naik motor, panci naik motor, kursi naik motor, semua dibukain dibawain ke rumah. Masya Allah, udah kayak rampok kita. Tanpa sadar kita bikin sakit hati orang tua. Masya Allah. Jangan sampai itu terjadi ya. Jangan sampai terjadi. Kemudian apa lagi? Zina. Nggak boleh. Ya kita udah paham ya. Udah sering ngaji Bu ya. Zina mata, zina tangan, zina omongan ya. Nggak boleh. Ini 10 dosa besar. Kemudian apa lagi? Di antara 10 besar yang bisa menjadi penyebab kenapa kita tertolak ke tanah suci, tanpa sadar kita makan rezeki haram. Ya. Hati-hati Bu. Ke suami kita tanya, Pak, ini dapat uang dari mana? Halal apa haram? Berani gak nanya kayak gitu? Hah? Berani gak? Gak berani, kita kadang-kadang udah dikasih duit, gak nanya-nanya, yang penting masuk. Ya kan? Tanya Bu, minuman keras gak boleh. Ya minuman keras, saya punya tuh teman saya Indra, minumannya keras mulu, es batu. Apa lagi? Memutus tali silaturahim nggak boleh, gara-gara di grup WA keluarga ribut, akhirnya mengundurkan diri berantem, nggak boleh. Kemudian apa lagi? Berbohong nggak boleh, saksi palsu apalagi nggak bohong. Ini 10 dosa besar. Kemudian 10 dosa besar selanjutnya bisa jadi ini penyebab kita nggak ke tanah suci. Apa? Kikir, pelit. Kikir alias pelit. Ibu jujur Ibu jujur. Bapak-bapak juga jujur. Kalau di depan ada kotak amal, di dompet kita, di kantong kita ada uang pecahan 100.000, 50.000, 20.000, 1.000, mana yang masuk? Mana yang masuk? Yang 1.000-nya ada 2 pilihan, yang satu bagus, yang satu lecek, mana yang masuk? Ya Allah, jujur banget ya, tega banget Ibu, ngasih sama Allah. Udah sisa lecek lagi. Ya Allah, bagaimana doanya mau dikabulkan Ibu? Ngasih sama Allah sisa terus. Sisa belanja baru sedekah. Sisa apalagi? Sisa beli yang lain, sisa kembalian baru sedekah. Bu, kalau bisa mah jangan sisa Bu, kasih uang yang terbaik. As-shadaqatu tajribur rizki, karena sedekah dapat mengundang rezeki. Ibu mau berangkat ke tanah suci, Bu, ajarkan kepada anak-anak kita yang kecil nih. Anak-anak kita kecil, ini kebiasaan ibu-ibu nih, suka ngajarin maaf sama anak-anak. Suka ngajarin pemaaf, supaya anaknya udah besar jadi pemaaf. Itu salah Bu. Ini kebiasaan ibu-ibu. Jujur aja Bu, tanpa sadar kita kalau ada musafir, kalau ada pengemis, ngajarin sama anak-anak kita, Assalamualaikum. Kita ngajarin anak-anak kita, bilang maaf gitu. Akhirnya si anak polos ke depan, kata mama maaf. Kebiasaan nih ibu-ibu nih ya. Justru Bu, pengen gak umrohnya Bu? Kalau pengen umroh Bu, begitu ada pengemis, tahan dulu. Ada pengemis nih, kalau bisa mau ditungguin. Mana itu pengemis biasa lewat gak lewat? Tungguin kalau bisa. Begitu ada pengemis lewat, suruh masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, yang saya tunggu datang juga. Masuk Bu. Kasih minum, kasih makan, kasih minum, kasih habis kenyang. Itu orang si fakir miskin, si pengemis sudah kenyang perutnya. Kemudian kita ngomong sama si pengemis itu, Bu, maaf ya, jangan tersinggung. Ibu, maaf ya, jangan tersinggung. Ibu kalau keliling kampung suka Gumiwang, kira-kira kalau keliling kampung ini dapat berapa Ibu? Ya Allah, saya kalau kampung ini kadang-kadang dapat 100.000, kadang-kadang dapat 50.000. Ya udah Ibu, hari ini Ibu jangan keliling. Ini saya kasih uang 150.000. Langsung pulang Bu ya, karena Ibu ditunggu anak-anak. Tapi sebelum pulang Ibu, saya cuma minta 2 hal kepada Ibu. Apa minta 2 halnya? Ibu yang berdoa, saya yang ngaminin, atau saya yang ngaminin Ibu yang berdoa? Kenapa Bu? Permintaannya cuma 2? Apa nih yang punya rumah ngomong? Bu, sebelum Ibu pulang dari sini saya cuma minta 2 Bu. Apa mintaannya? Ibu yang berdoa, saya yang ngaminin. Atau yang kedua, saya yang ngaminin, Ibu yang berdoa. Apa kata si musafir? Ibu, itu mah saya juga. Ya udah Ibu, saya aja yang ngaminin ya. Ibu berdoa. Akhirnya dia yang punya rumah berdoa. Bu, doanya sederhana, cuma baca talbiyah. Labbaik
sama si pengemis. Nangis gak tuh si pengemis? Labbaika la syarika laka labbaik. Ibu, si pengemis ini mendahulukan talbiyah yang dibaca sama si punya rumah. Mendahulukan dia doanya langsung mengetuk pintu langit ke langit ketujuh. Apa dia dalam berdoa, dalam hatinya berdoa si pengemis? Ya Allah, si ibu ini ngasih makan, ngasih uang, ternyata pengen ke tanah suci. Ya Allah, kalau ada sholat duha saya, kalau ada sholat tahajud saya, kalau ada puasa saya, Engkau ganti dengan tiket ke Baitullah. Ya Allah, kasih aja ke orang ini. Ya Allah, saya hidup. Jadi begitu ya. Jadi kalau ada pengemis, ngapain bu? Diberhentiin. Jangan dibalik, ini mah jangan kata sama orang lain, sama orang tua sendiri curiga. Ada orang tua dari kampung main ke rumah kita laporan sama suami, Mas, no ada ibu ke rumah. Ngapain ibu? Biasa ibu, kalau datangnya bawa beras, pulangnya minum duit. Curiga aja, ada yang kayak gitu? Nggak boleh kayak gitu ya. Kalau bisa sama ibu, begitu ada orang tua datang, ya orang tua. Kalau ada mertua datang, ya orang tua. Begitu datang ke rumah kita, ya Allah emak, kalau mau kesini lo bilang emak. Apa kata emak kita? Gue bilang juga lo pergi. Ya, emak kalau mau kesini lo bilang, nanti saya jemput. Masya Allah. Kenapa sih emak panas-panasan kesini? Ya udah emak masuk. Begitu masuk, bu servis, tawarin, emak mau makan apa? Emak mau makan apa? Kita mah kebalik sih. Begitu ada orang tua main, begitu ada orang mertua main, kita malah senang. Alhamdulillah emak datang. Ma, ya Allah, cucian saya 2 hari gak sempet. Cuci piring gak sempet, cuci baju gak sempet. Maaf punten ya. Hari malah jadi pembantu orang tua kita. Sekalinya kita bangga ngasih mukena hadiah ciki. Ngasih mukena hadiah ciki, beli ciki dapat hadiah mukena. Kita ngasih ke orang tua, mak nih pakai nih, saya boleh beli baru. Mau kena bu, bahannya dari bahan parasit. Orang tua kita sholat sama cucunya di bawah kipas angin. Kebayang gak bu? Itu mau kena gebar-geber. Ya Allah, ditengok sama cucunya, apa kata cucunya? Ya Allah, nenek Batman. Salah siapa bu? Salah anaknya, salah kita. Kalau bisa mah bu, orang tua beliin mukena yang terbuat dari sutra gading. Yang terbuat dari sutra gading biar enak sholatnya begitu takbir Allahu Akbar, adem tuh mukena dipakai nih. Betul? Kali-kali beliin yang terbaik buat orang tua kita. Jangan ngasih second mulu coba. Ya. Kemudian apa lagi? Ghibah yang terakhir. Hati-hati. Bisa jadi kenapa kita sulit rezeki kita, kena kita masih sering gibahin orang. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, di masjid, di majelis taklim ada setan 2. Hati-hati nih, ada 2 setan di setiap pintu majelis taklim standby. Yang pertama setan update status, yang kedua setan kepo. Ya, ini hati-hati. Makanya bu kalau ke majelis taklim baca doa la haula wala quwata illa billah, ya Allah biar dijauhin dari setan kepo sama setan apa? Setan yang suka update status. Ini hati-hati bu, banyak setannya di majelis taklim. Ada orang ngaji diomongin. Ya penuh, ngaji. Siapa? Itu tuh tetangga sebelah. Jangan ngomong-ngomong ya. Itu seragam yang dipakai, baju yang dipakai itu dari aku ngambil 2 kali bayar. Ya. Kemudian ada lagi orang majelis taklim ngaji pakai gelang, pakai cincin diomongin. Jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang lu saya nggak enak. Emang kenapa? Itu gelang sama cincinnya itu bukan emas. Sepuan, gua yang ngantar ke pasar. Ya. Terus ada lagi mama ngaji pengen kelihatan cantik. Ya kan, pengen kelihatan cantik, ternyata dia dandan yang dilihat di YouTube. Dilihat di YouTube, tutorial YouTube, oh cara dandan yang cantik kayak gini, ya Allah, Masya Allah bu, semua warna nempel di muka. Ya kan, datang ke majelis taklim, ya Allah itu bibir merah banget, diomongin sama jamaah yang lain, lu abis makan orok di mana? Ya, hati-hati bu, ya jangan seperti itu. Kalau bisa mah, kalau ada orang tua bu, ini kebiasaan ibu-ibu di majelis taklim, ada orang tua sepuh dibebani seragam pengajian. Kalau bisa makasih gratis orang tua pakai seragam. Setuju? Setuju ya. Kita lanjut bu. Bisa jadi ini yang
menghalangi rezeki kita karena ada 10 dosa besar di dalam diri kita. Kita lanjut. Rahasia percepatan ke Baitullah. Nah ibu, bapak, kalau udah dibenerin penyakitnya, yang 10 dosa besar itu sudah kita istighfar, udah kita minta maaf sama Allah. Mari selanjutnya kita cari tahu bagaimana percepatan menuju tanah sucinya. Bagaimana caranya bu? Ini rahasianya ibu. Sekali lagi bu, jangan minta ke suami untuk biaya umroh, tapi mintanya ke Allah. Ke Allah. Ibu kalau minta ke suami jangan ada berantem. Pak, aku pengen umroh. Hah? Kamu pengen umroh? Kamu nggak sadar apa? Panci yang kemarin aja belum lunas. Belum lunas panci yang kemarin. Seragam pengajian aja belum lunas. Kamu mau berangkat umroh, kamu nekat yang ada berantem. Tapi kalau mintanya sama Allah, Allah yang maha kaya dan maha kasih. Minta ke Allah. Caranya bagaimana tebus perjanjiannya? Ibu mau berangkat umroh, tebus perjanjiannya. Tadi sholat duha gak ibu? Ibu tadi sholat duha gak? Bapak tadi sholat duha gak? Sholat bu, ada apa bu? Tebus perjanjiannya. Apa kata Allah? Apa kata Rasulnya? Irkali arba'ati sholati duha kasih fa'ahiruhu. Kalau kita dawamin sholat duha setiap harinya, maka aku kata Allah akan cukupkan kebutuhan kalian. Makanya mau umroh sholat duhanya rajin. Udah tahu nggak punya duit nggak sholat duha. Kalau nggak punya duit mintanya sama Allah. Ya, sholat apa bu? Jangan cukup sholat duha bu, amalkan bu apa yang diwasiatkan Rasulullah. Apa wasiat Rasulullah yang diabadikan di dalam surat Ibrahim ayat 31? Qul ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Kalau doanya pengen dikabulkan, kalau hajatnya pengen dikabulkan, apa kata Rasulullah? Lihat di dalam surat Ibrahim ayat 31. Qul ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Benerin sholatnya. Apa yang harus dibenerin? Yang pertama bu, sholat tepat waktu. Tadi sholat zuhur gak bu? Jam berapa? Bagaimana mau dikabulkan? Sholat zuhurnya ini jam 2. Ibu, ada rahasia yang luar biasa ketika kita sholat tepat waktu. Kemudian bapak ibu berdoa, insya Allah doanya naik ke atas langit. Kenapa kok bisa? Karena ibu doanya bareng sama orang-orang soleh. Di seluruh Indramayu yang sholatnya tepat waktu, doa kita ikut naik ke atas langit. Kenapa? Karena waktunya bareng berdoa sama orang-orang soleh. Kalau doa sholat duhurnya jam 2 bareng sama siapa? Berarti yang pertama benerin apa? Waktu. Lihat komposisi sholatnya. Lihat komposisi ayatnya. Qul ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Habis benerin waktunya, benerin jumlahnya. Tadi sholat duhur berapa rakaat bu? Pantes utangnya nggak selesai. Sholat duhur 4. Sholat duhur itu 8 bu. Qobliyah 2, ba'diyah 2. Ustadz itu kan cuma sunnah. Justru ini yang disebut sunnatun muakkadatun, sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti besok sholat duhurnya berapa? 8. Itu yang kedua. Yang ketiga, lihat komposisi ayatnya. Qul ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Habis benerin waktunya, habis benerin jumlah rakaatnya. Yang ketiga, benerin bacaannya. Benerin apanya bu? Benerin bacaannya. Jangan seumur hidup suratnya itu lagi. Kalau nggak kuliah kulhu. Ya, duhur kuliah sama kulhu. Asar kuliah sama, maghrib kuliah sama, isya kuliah sama, subuh kuliah sama. Itu surat favorit. Bu, ini saya mau cerita di Bekasi. Di Bekasi ada seorang ustadz, hafalan suratnya cuma 2. Hafalnya cuma 2 bu, kuliah sama kulhu. Kalau dia mimpin sholat maghrib, rokat pertama kuliah, rokat kedua kulhu. Isa jadi imam lagi, dibalik itu surat, kulhu dulu terus kuliah. Sholat bu, begitu sholat ada anak kecil tapi udah dewasa, ada anak SMA, sholat cuma sholat. Imamnya yang tadi. Begitu anak sekolah masuk nih yang SMA 2 orang, nah kebetulan ustadznya kuliah kulhu. Lu megang apa?
Kata nih bocah, kata gua rokaat pertama 10 ya. Kata gua rokaat pertama 10 Bu. Jadi ya ceban-ceban jadi. Bu, taruhan nih. Si anak muda ini taruhan. Kedengaran sama imam. Apa kata imam? Nih bocah sesuai banget gue dipakai taruhan. Kata imam, baik. Imam harus adil. Saya tidak boleh berpihak kepada si A, saya juga tidak boleh berpihak kepada si B. Akhirnya ini imam nekat baca surat yang dia tidak hafal. Ditungguin gue sama bocah berdua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang megang kuliah, suwe gue gak dapet. Kata yang megang kuliah sama gue juga gak dapet. Si imam tersenyum. Diulangi lagi tuh ayat. Emang gak punya hafalan. Akhirnya nekat nih imam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yes. Kata imam gue dapet. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu di sini? Nggak ada ya, alhamdulillah. Kalau nggak ada, sekarang pertanyaannya ibu jujur, bapak jujur. Kalau sholat taraweh nyari imam yang cepet apa yang slow? Hah? Kadang-kadang ibu-ibu jadi provokator. Sholat di masjid gua no mantep. Kenapa ustadznya nggak pakai rem? Ustadznya nggak pakai, saking kencengnya ini baca surat, saking ngebutnya baca surat nggak selesai ibu. Saking kencengnya baca surat nggak selesai. Walana walang tu walang tu walana 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 walana walang tu walang tu. Di belakang gua anak kecil. Ustaz lakum dinukum waladdallin. Amin lah. Makanya jangan cari yang cepet. Mau ngapain sih gua buru-buru? Jangan selalu aja, ya. Jangan buru-buru. Maka kata Rasulullah, benerin sholat kita, khusyuk bu, sholat kita, benerin takbirnya. Ibu kalau belajar ngaji fikih sholatnya dipakai. Ketika takbir Allahu Akbar, registrasinya mantap. Ini mah bu, mohon maaf, sholat buru-buru ngapain sih bu? Ngejar sinetron, ya? Apa tuh? Yang di Indosiar? Suara hati istri. Langsung ke sholat ngebut di belakang remote. Gak boleh kayak gitu, ya. Gak boleh. Sing khusyuk bu, benerin. Karena kita pengen lihat ke tanah suci. Kalau lihat ke tanah suci dari mulai Indonesia dibenerin sholat, ya. Berbuat kebaikan. Terus langkahnya bagaimana? Kalau udah tahu ilmunya daftar. Kok daftar sih Ustaz? Ya harus daftar. Ibu, bapak. Kalau ibu bapak ke rumah sakit, langsung duduk. Kira-kira dipanggil gak sama suster? Enggak dipanggil sama suster. Kata suster malah ngomong sama suster yang lain. Suster siapa tuh? Biasa modus numpang adem. Di rumah gak ada AC. Di sini ada AC numpang adem. Tapi kalau ibu daftar, kira-kira dipanggil gak sama suster? Nah sekarang bu daftar biar dipanggil sama Allah. Berapa daftarnya? 200.000. 200.000. Gugurkan azam kita. Nanti kan dapat apa tuh? Dapat kwitansi. Dikasih ya sama Pak Haji Latif nanti dikasih. Itu kwitansi taruh di atas dada. Bilang sama Allah, ya Allah, saya cuma daftar doang 200, sisanya engkau ya. Enak kan? Ustaz, saya nggak mau kalau 200 kurang kenceng. Saya pengennya yang lebih kenceng. Oh ini nih 3 juta bawa koper hari ini. Begitu pulang dari sini daftarnya 3 juta, langsung bawa gini ya. Di tengah jalan ditanya, mau kemana? Mau kabur ya? Gue mau mudik. Mana? Ke tanah suci. Masya Allah. Jadi kalau DP-nya 3 juta itu booking seat berapa tadi? Ongkos lu 26 juta di. Nah dipotong tuh 3 juta berarti itu udah booking seat. Artinya apa? Sudah pasti berangkat. Jadi insya Allah Al-Fakir ya berkesempatan kembali untuk umroh di bulan Maulid. Saya berharap ibu-ibu juga bisa ikut dalam rombongan saya di acara Maulid. Jadi Maulidnya nanti di sana langsung dimakan Rasulullah
sini, Ustadz mahal sama sampai 3 juta. Kan tadi ilmunya udah tahu. Dilihatnya dengan kacamata iman. Ya, Ustadz saya nggak bawa uang segitu, kan saya nggak minta uangnya sekarang. Kapan Ustadz? Ntar habis asar. Ya, daftar biar dipanggil ibu, niatin daftar, dapat kwitansi 3 juta. Ya kan? Ya Allah, taruh di atas dada habis sholat asar. Bilang lagi sama Allah, ya Allah, hari ini saya sudah gugurkan azam saya untuk ke tanah suci ya Allah. Harganya 26.500.000 ya Allah. Jangan kau kasih 26.500.000 ya Allah. Kasih saya 50 juta ya Allah. Karena sebagian buat acara syukuran di rumah, sebagian lagi buat belanja, saya mau beli ontak di sana ya Allah. Jangan minta 26 juta, ntar ngepas bingung lagi. Ya, mintanya lebih sama Allah ya. Kemudian apa Bu? Jangan hitung-hitungan. Ustaz mahal lama sih umroh, bukan. Niatin buat mengumrohkan orang tua. Karena setiap jamaah dikasih kesempatan untuk mengumrohkan almarhum dan almarhumah. Ternyata kita umroh nggak sendiri Bu, 3 kali umroh di sana. Yang pertama umroh buat diri kita, yang kedua umroh buat almarhum. Ini ada kejadian kisah nyata Bu. Ada seorang jamaah saya Bu, begitu kok nangis mulu. Saya mau nanya nggak enak, takut tersinggung. Antar aja nanyanya. Sepanjang toa dia nangis mulu. Pas waktunya tepat saya tanya, Mas tadi kenapa kok toa sepertinya khusyuk banget, nggak beda yang pertama? Iya Ustaz, yang pertama kan itu umroh saya senang. Tapi di umroh yang kedua saya mau umrohkan orang tua saya almarhum. Yang bikin saya nangis juga tersenyum. Jadi ini orang nangis tersenyum, nangis tersenyum. Itu yang bikin saya mau nanya, ada apa? Ternyata dia nangis karena bersyukur sudah bisa mengumrohkan almarhum, tersenyum karena Allah memperlihatkan keajaibannya, dia bisa melihat almarhum di tengah-tengah jamaah. Masya Allah, merinding ya, Masya Allah. Maka jangan kemudian hitung-hitungan. Ustaz di sono murah, cuma 9 juta, iya, tapi topnya di Monas. Jangan lihat murahnya ya, ada harga, ada fasilitas. Ustaz ada penambahan biaya lagi gak? Nggak ada, udah segitu. Saya bawa uang berapa? Nggak usah bawa uang lagi juga, udah termasuk makannya, hotelnya, mobilnya. Saya mau belanja kurma, nggak usah di sini belanjanya. Ntar nggak bisa di sana, di sini aja belanjanya. Yang penting doanya istiqomah dari mulai sekarang. Doanya istiqomah, jangan istirahat. Jangan istirahat kayak orang Jakarta, tetangganya Pak Dirut. Tetangganya Pak Dirut yang dicakung, doanya berubah-berubah. Awal Ramadan kenceng doanya, ya Allah, minta ke tanah suci ya Allah, minta ke tanah suci ya Allah. 3 hari lagi mau lebaran berubah doanya, ya Allah, nggak apa-apa kalau saya belum sempat ke tanah suci, yang penting masih sempat ke tanah Abang ya Allah. Dia berubah ya. Kemudian apa lagi? Kalau sudah tahu ilmunya, percepatan apa? Mensegerakan, gugurkan azam kita. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tinggal pertanyaannya, yakin gak sama Allah? Yakin gak sama Allah? Kalau yakin sama Allah gak usah ragu. Jangan lihat sayanya, jangan lihat Pak Dirut, jangan lihat Pak Latif. Lihat Allah sudah membukakan jalan bagi kita. Bu, banyak yang diundang di sini, tapi hanya ibu bapak doang yang bisa melangkahkan kaki. Dan saya yakin ibu bapak yang hadir di sini adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk bisa melaksanakan ini. Makanya jangan ragu tuh, jangan ragu. Tinggal kitanya tuh, Ustaz, saya hari ini nggak punya duit, bisa gak DP-nya pakai HP? Bisa. DP-nya pakai HP? Bisa. Ya, kok bisa Ustaz? Lantana lulbir rohata tumpikum mimma tuhibun Allah. Ya Allah Ustaz, hari ini saya nggak bawa duit, tapi saya bawa motor. Saya pulang dulu ya, ambil BPKB. Mau diapain? Mau disekolahin? Masya Allah. Ibu, kuatkan azam kita. Insya Allah apa yang menjadi hajat dan nawaitu kita Allah kabulkan. Di ujung pencerahan ini, tausiah ini, saya ingin mengajak kita sama-sama berdoa. Tapi sebelum saya berdoa, saya mau tanya sekali lagi nih, yang betul-betul yakin. Ibu yakin sama Allah? Yakin gak bisa umroh? Yakin Bu? Jangan yakin. Yakin, tapi kan yakin. Yakin Ustaz? Saya pasti berangkat. Yakin. Mana yang yakin? Cium tangannya. Yakin gak? Yakin berangkat gak? Yakin gak?
Nah, kalau yakin gak usah ragu. Yakin nggak? Yakin. Ya kan? Yakin nggak? Saya yakin berangkat. Kenapa? Karena saya diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bu ilmunya. Allah Subhanahu Wa Taala akan memampukan hambanya yang terpanggil, bukan memanggil hambanya yang mampu. Sekarang saya mau tanya bu, ibu, waktu kita dilahirkan, bapak, waktu kita dilahirkan, apa yang kita bawa? Nggak bawa apa-apa. Kalau sekarang punya apa-apa itu punya titipan Allah atau punya kita? Sekarang Allah cuma mau minjem, nggak minta, Allah cuma minjem. Apa kata Allah di dalam surat Al-Imran ayat 92? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbunallah. Kalau kita mau meminjamkan kepada Allah dari pinjaman yang terbaik, maka Allah akan ganti segera apa yang menjadi pinjaman itu. Dipinjam bu sama Allah, dipinjam sama saudara kita kasih. Kenapa dipinjam sama Allah nggak dikasih bu? Manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Kalau kita kasih satu, Allah akan kasih 10 kali lipat. Ibu bersedekah 26.500.000 diganti sama Allah 10 kali lipat jadi berapa bu? 26.500.000 dikali 10 berapa bu yang kita terima? 200. Kira-kira kebeli kan tuh Pajero, Fortuner, sawah, kebo, kebeli. Kenapa? Allah ganti. Allah ganti. Jadi jangan pernah kemudian tidak yakin. Tinggal pertanyaannya bu, sekali lagi, yakin nggak mau umroh? Sekarang yang mau yakin bu, ada nggak yang di sini yang hadir bawa uang 26.500.000? Ada nggak? Kita doain, mudah-mudahan dimudahin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ada nggak yang di rumah yang punya uang 3 juta? Ada nggak? Ada nggak? Sekarang mau saya tanya lagi sekali lagi, yang mau umroh siapa? Mau bayar apa mau gratis? Mau bayar apa mau gratis? Di sini nggak ada ngacung nih, udah takutan nih. Bu, cuma ngacung doang gratis. Ngacung doang gratis. Ibu yakin berangkat? Yakin berangkat? Boleh ke depan bu? Ke depan aja. Jarang-jarang lu disuruh sama Pak Syahmu. Ibu siapa namanya? Ibu Wartini bu, sini bu. Enggak apa-apa bu. Sini enggak apa-apa. Kenapa cuma maju doang? Jarang-jarang loh, moto sama saya loh. Nah, yang mau ke depan siapa yang berani ke depan? Yang belah sini yang berani ke depan siapa? 1 orang. Ayo, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Yang di sini ke depan mana? 1 orang. Yang berani siapa? Suruh ke depan, bukan suruh bayar. Nggak berani. Ada yang berani ke depan? Ibu-ibu ada yang berani ke depan? Bapak-bapak ada yang berani? Masya Allah. Berikan aplaus dong, tepuk tangan. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Ini dengan Pak siapa ini? Pak Abdul Wahid. Masya Allah, ini Pak Abdul Wahid. Sudah niat mau umroh ya Pak? Nah, sekarang saya tanya Pak, punya uang nggak? Nggak punya. Udah dengar semua kan? Udah dengar semua nggak punya uang. Tapi saya pengen ini orang ini bisa berangkat. Gimana caranya? Saya pengen ngajak semua yang ada di sini. Saya pengen menggalang sedekah spontan. Semua yang hadir di sini, saya pengen ada sedekah spontan. Uangnya bukan buat saya, bukan buat Pak Dirut, bukan buat Pak Latif, tapi kita sama-sama mewujudkan cita-cita Pak Abdul Wahid untuk bisa ke Tanah Suci. Setuju? Ini saya minta ikhlas ya, minta ikhlas. Jadi kalau misalnya ada di dompet, tadi udah belajar tuh, ada 100, ada 50, ada 1000. Mana yang keluar? Jangan yang 1000, udah tahu ilmunya. Mau dikabulkan gak doanya? Cari yang terbaik. Ustaz, saya gak bawa pulang, gua tungguin. Ya, ini kita wujudkan nih. Ini orang tua kita, bukan orang tua siapa-siapa. Masya Allah, ini orang tua. Kalau udah ketemu dilihat Ka'bah, nama-nama kita disebutkan. Disebutkan nama kita. Kenal gak sama bapak semuanya? Kenal ya? Saya nggak kenal, saya baru hari ini Pak ya. Baru hari ini kenal. Jadi saya nggak ada janjian apa-apa, nggak ada janjian kongkali apa-apa. Ini hanya spontan saja. Dan saya juga dengan beliau baru kenal detik ini. Cuma saya ingin, kita pengen sekali ngebahagiain orang tua kita, betul? Tapi kita pengen membahagiakan orang lain juga. Anggaplah yang di depan ini adalah orang tua kita.
Jadi saya pengen sedekah spontan kita ya, ibu-ibu yang ikhlas, bapak-bapak yang ikhlas ya, kita kasih berapapun yang ibu masukkan ke kotak. Siapin dong kotaknya panitia. Ya, siapin kotaknya. Nanti kita hitung bareng-bareng. Berapa tadi daftar ibu? 200.000 daftar. Tapi kalau daftarnya 3 juta, ibu langsung bisa bawa koper. Ustaz, saya nggak bawa uang 3 juta. Pulang. Ya, masih ada Pak Latif di sini yang standby. Nanti dibantu sama Pak Ustadz Jayat. Hari ini saya ingin sedekah spontan. Bapak jangan tersinggung ya. Saya cuma pengen Bapak ini mewujudkan apa yang menjadi hajat Bapak Pak Abdurrahim ya. Sambil kita bersolawat Bu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sambil Pak Latif keliling terus ya, kita sama-sama di ujung acara ini kita bermuhasabah ya. Dan sebelumnya saya terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Nanti kita hitung bareng-bareng. Nanti angkanya saya kasih tahu di terakhir ya. Di terakhir. Pak Rohit silakan duduk kembali. Nanti kita panggil lagi untuk akad umroh. Niatnya ya. Kita saksikan bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, mari kita sama-sama beristighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dihitung dulu Pak. Dihitung, nanti angkanya kasih ke saya. Angkanya saja, uangnya mah enggak usah. Ya. Dapatnya berapa? Mudah-mudahan ini menjadi wasilah jalan menuju ke tanah suci. Jangan lihat pendapatannya Bu. Ini azam awalnya sudah digugurkan. Karena saya pernah kejadian Bu di daerah Subang. Di daerah Subang saya panggil nenek-nenek, dapat keliling dapat 2 juta. Ternyata beres acara si nenek-nenek ini lunas berangkat umroh. Kenapa? Ternyata ada orang yang menyimak di luar sana, rambutnya gondrong, tatonya Tweety. Burung Tweety. Tweet ya, burung. Preman gede tapi ini adalah bebek. Tatonya. Ya. Dia bilang apa Ustaz? Saya preman, saya pengen hisab. Bagaimana cara hisab? Saya mau nyenengin orang tua itu. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kita semua, sehingga yang bersedekah hari ini, yang ngasih uangnya gede, duluan Allah kabulkan hajat. Yang hari ini ngasih uangnya terpaksa, ya mudah-mudahan bisa berangkat umroh di tahun ini. Ya, mudah-mudahan yang nggak ngasih Allah mudahkan rezekinya. Jadi semuanya dapat doa ya. Jadi sebelum itu saya ingin mengajak ibu-ibu, ayo duduk yang manis. Anak soleh duduk yang manis. Kita sama-sama beristighfar ibu, minta ampun ya. Minta ampun, kita berdoa. Ibu bapak sekalian, insya Allah doa kita pada sore hari ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya yakin doanya akan dikabulkan? Karena saya yakin di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh. Di tengah-tengah kita ada orang yang sholat tepat waktu. Di tengah-tengah kita ada yang sering puasa Senin Kemis. Di tengah-tengah kita ada yang diomongin sama tetangganya tapi tetap tersenyum sama yang orang diomongin. Diomongin terus tapi tersenyum. Dia tahu dia ngomongin tetangganya, tapi kalau ketemu dia senyum. Masya Allah, itu doanya luar biasa. Hari ini orang itu ada di tengah-tengah kita. Masya Allah. Hari ini ada anak-anak kita yang sedang hadir. Kita doakan juga. Mudah-mudahan anak-anak kita yang hadir, walaupun dengan
dengan gayanya sambil lari-lari, sambil bercanda, sambil nggak jelas mainin apa, itu sepertinya merekam ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di sini Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Allah mudahkan rezekinya, bisa berbakti sama orang tua. Bisa jadi hari ini kita tidak bisa berangkat umroh, insya Allah Bu, anak-anak kita nanti yang berangkat umroh. Amin ya. Mari Ibu kita beristighfar, hidupkan hati kita seiring kita beristighfar. Beli tiket Baitullah dengan air mata, minta ampun sama Allah. Bisa jadi Bu, di 10 dosa besar yang tadi ada di antaranya salah satu kita pernah melakukan itu. Ya, mari kita sama-sama beristighfar, tundukkan wajah kita, tawajuhkan diri kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Qulu jami'an istaghfir ma lam yughfir. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Hidupkan hatinya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Hidupkan hatinya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa tub alaina taubatan nasuha. Wa tub alaina taubatan nasuha. Hidupkan hatinya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Hidupkan hatinya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa tub alaina taubatan nasuha. Wa tub alaina taubatan nasuha. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita tundukkan kepala kita, kita tawajuhkan diri kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakin aura orang-orang soleh di tengah-tengah kita akan mengijabah doa-doa kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala 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 Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li wa liwalidayya. Allahumma ighfir li wa liwalidayya. Allahumma ighfir li wa liwalidayya. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina bi syam'i wa afina bi basari wa afina bi badani. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an. Allahumma sarra-sarran di sabar-sabar kembang assalamualaikum ya hudalala sama wal qarib wal ba'id. Allahumma ababal khair wa ababal syihadi wa ababal rizki wa ababal jannah wa ababal istiqamah. Allahumma lihajatina wa maqsidana ila du'ana ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, Engkau yang maha menatap-menatap, Engkau yang maha melihat-melihat, Engkau yang maha menyaksikan-menyaksikan. Ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepada ibu kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepada ibu kami ya Allah. Ibu yang telah melahirkan kami, ibu yang telah membesarkan kami tanpa pamrih. Ya Allah, ada satu waktu ibu kami minta tolong kepada kami, kemudian kami menjawab dengan sorot mata yang tajam. Ya Allah, jika itu membuat orang tua kami tersinggung dan sakit hati, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ada satu waktu bapak kami meminta tolong kepada kami, namun kami jawab dengan nada yang keras dan kesal. Ya Allah, jika ini menjadi wasilah Engkau jadikan kami menjadi anak durhaka, ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, demi Allah kami belum siap ya Allah. Demi Allah kami belum sanggup ya Allah. Jika hari ini kami mendengar berita dari kampung halaman, kami mendengar berita dari tetangga kami, orang tua kami sudah terbujur kaku terbungkus kain kafan, sementara kami belum sempat memberikan kain ihram. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kelalaian kami, ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, mudahkan rezeki kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah, agar kami bisa membantu orang tua kami ya Allah, agar kami bisa melunasi hutang-hutang orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, jangan Kau hinakan kedua orang tua kami dengan hutang-hutangnya ya Allah. Jangan Kau hinakan orang tua kami dengan hutang-hutangnya ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Sudah saatnya kami berbakti untuk mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha menatap-menatap, Engkau yang maha melihat-melihat, Engkau yang maha menyaksikan-menyaksikan. Hadir di tempat ini ya Allah, jamaah yang ingin hajat yang Kau kabulkan, kabulkan hajatnya ya Allah. Panggil ya Allah untuk bisa datang ke tanah suci-Mu ya Allah. Jangan Kau haramkan jasad ini berada di tanah suci-Mu ya Allah. Jangan Kau haramkan jasad ini akibat dosa-dosa kami kepada-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, demi Allah kami ridho dipimpin oleh Rasulullah, maka berikan kesempatan kepada kami untuk bisa berziarah di pusaranya ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha menatap-menatap, Engkau yang maha melihat-melihat, Engkau yang maha menyaksikan-menyaksikan. Hadir di tempat ini ya Allah. Hadir di tempat ini ya Allah. Hamba-Hamba-Mu yang mungkin saat ini sedang ada masalah ya Allah, sedang ada masalah dengan keluarganya, sedang ada masalah dengan saudaranya, sedang ada masalah dengan tetangganya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Bukakan pintu hati orang-orang yang selalu memfitnah keluarga kami ya Allah. Bukakan pintu hati orang-orang yang selalu saja memfitnah keluarga kami ya Allah. Bukakan pintu hati orang-orang yang selalu saja zalim kepada keharmonisan rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau lah yang berhak membalas semua keburukan dengan kebaikan. Ya Allah, berikan kami kesabaran ya Allah. Tambahkan kesabaran kami ya Allah. Tambahkan kesabaran kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tambahkan rasa syukur kami ya Allah.
Tambahkan rasa syukur kami ya Allah, agar kami bisa bersyukur atas berapapun yang Kau berikan kepada kami ya Allah, atas berapapun yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh. Jangan Kau jadikan anak-anak kami anak-anak yang salah. Cukup kami yang berbuat salah kepada orang tua kami dulu ya Allah. Cukup kami saja yang berbuat durhaka kepada orang tua kami dulu ya Allah. Jangan Engkau itu menjadi beban kepada anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya para ulama yang mustaqim nasratul mustaqim siratal ladzina Alhamdulillah. Mudah-mudahan air mata ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah nanti betapa di hati kita ingin sekali berada di tanah suci-Nya. Mudah-mudahan Allah melangkahkan ikhtiar kita, menguatkan azam kita. Baik para bapak, para hadirin, Pak Abdul Wahid bisa ke depan didampingi Pak. Dapat berapa ini? Berapa? Masya Allah. Hari ini sedekah spontan kita mendapatkan 271. Masya Allah. Berarti Pak Abdul Wahid sudah bisa daftar ya. Sini Pak. Masya Allah. Orang tua kita hari ini sudah daftar akad. Akadnya akan kita saksikan bersama-sama ya. Dan saya juga minta didampingi oleh manajemen Pak Mandi, Bu Dewi, Ustaz. Ya, ibu-ibu yang mau ikutan akad, sama-sama kita bareng baca doanya ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini diaminkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak ini diterima dulu. Ini sedekah spontan dari jamaah semua ya. Tadi daftarnya berapa? Daftarnya 200.000. Hari ini dapat berapa? 271 Bu. Ini nanti saya ambil untuk akad umroh sebanyak berapa? 200.000. Sisanya biarlah dibawa oleh Bapak ini ya. Ikhlas ya Ridho ya. Ikhlas Ridho ya. Jadi pendaftarannya tetap tidak mengurangi, tidak lebih 200.000. Sisanya biarin Bapak ini, insya Allah ini rezekinya beliau ya. Ikhlas Bu ya. Ridho ya. Yang masih mau nambahin gue tungguin dah. Ada. Nanti pulang ke rumah ya insya Allah ya. Insya Allah nanti dibantu sama Pak Latif. Hari ini kita sama-sama ikutin doanya Pak ya. Akadnya ikutin. Kita sama-sama akad umroh. Ibu yang mau ikut bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrah wa haramtu biha labbaik Allahumma umrah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan Bapak diserahkan ke Pak Latif. Nanti agitasinya dibantu Pak Latif ya. Silakan Bapak lanjut. Foto dulu bareng Pak. Foto belum? Udah Indra. Udah diambil gambarnya. Nanti abis ini saya panggil ibu-ibu. Ustaz saya nggak bawa duit. Enggak, gratis. Cuma motor. Foto ya. Ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita sama
Ayo yang mau umroh gratis nggak bayar. Cuma kita bareng-bareng kita niat kayak tadi ya. Bareng-bareng ayo Bu. Adik-adik Bu itu sayang soleh cantik-cantik soleh masya Allah. Ke depan sayang. Ke depan. Sama-sama ya. Nggak usah rapi kita keliling aja bareng-bareng. Ayo Bu ayo diri. Ya. Anaknya di bawah Bu. Ya sambil diajarin juga anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita Bu bisa menjadi wasilah ngeberangkatin kita sebagai orang tuanya ya. Ya. Sama-sama kita niat ya. Sama-sama kita niat ya. Udah hafal ya doa umroh gratis Allahumma enggak ini mah bener ya. Ya masya Allah kita sama-sama ya. Kita sama-sama ya. Sama-sama ini ada orang tua kita. Ibu saya punya doa. Saya punya mimpi. Saya tidak cuma disuka bumi uang saja. Ini bareng-bareng. Karena saya biasanya kalau dampingi jamaah niat bareng-bareng. Saya pengen banget niat bareng-bareng ini tidak cuma di Indonesia, tapi juga di sana di tanah suci. Amin ya. Amin ya. Insya Allah ya kita bulan Maulid berangkat umroh bareng. Insya Allah dengan saya. Bulan Maulid berapa bulan lagi? Berapa bulan dari sekarang? Oh masih lama ya. 4 bulan lagi. Kira-kira 2 bulan bisa lunas gak? Bismillah bisa lunas. Ya. Saya yakin Ibu kita niat bareng-bareng karena di tengah-tengah kita ada emak kita ini. Masya Allah sesepuh kita, insya Allah ya orang tua kita ngamin ada anak-anak soleh yang udah hafalannya luar biasa ya. Udah hafal berapa juz ya? Udah hafal ya? Udah hafal semua ya? Kita doa bareng-bareng ya. Kita doa bareng-bareng. Sebelumnya kita talbiyah, hidupin hati kita buat talbiyah. Hidupin hati kita nanti. Bayangin aja kita udah ada di Mekah. Gratis apa? Ya, kita talbiyah bareng-bareng ya, hidupin hatinya ya. Lalu kita langsung ditutup dengan akad umroh bareng-bareng, kemudian kita bersalaman-salaman ibu-ibu aja, nggak usah ke saya ya, siapa tahu kita kemarin saling betok-betokan biar tidak paling sama ya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umratan wa haramtu biha labbaik Allahumma umratan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bu. Sebelumnya kita dada-dada dulu ya. Itu yang memegang kamera. Mana kamera? Yang siaran langsung? Oh, yang tengah ya. Dada semua, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sampai ketemu di Baitullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Ibu. Silakan saling bersalaman, minta maaf satu sama lain. Ada salim sayang. Masya Allah. Adanya aja boleh salim. Oh malu ada ya. Ya.